mampir ke kajian. Insyaallah, semoga Allah mudahkan. Insyaallah Solo ya, insyaallah. Semoga sehat selalu, amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, alhamdulillah telah dikasih nikmat iman, nikmat sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa, mungkin di pagi ini hanya menyampaikan tanpa ada rasa untuk membanggakan diri atau riya. Insyaallah semoga Allah mudahkan ya, dengan ada beberapa penyampaian yang memang sudah anak pelajari insyaallah, dan semoga Allah mudahkan insyaallah. Waalaikumsalam. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا ما نكالا alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Haram insyaallah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Tergantung jamnya, bisa pagi, setelah ini biasanya, atau ya tergantung, cuma tempatnya berpindah-pindah. Kakak, biar kita fokus hidup sama ibadah kayak gimana? Sebenarnya bukan kita fokus. Jadi semua kembali ke innamal a'malu binniyat ya. Semua kembali tergantung niat kita pada Allah Azza wa Jalla saja. Karena memang hakikatnya ibadah itu adalah kewajiban dan memang harus dipaksakan. Ya, dipaksakan. Dan memang walaupun belum ada panggilan signal dari Allah Azza wa Jalla, tapi memang ibadah itu hakikatnya adalah kewajiban. Insya Allah kalau kita memang menjalani ya tanpa ada paksaan dan memang menikmati ibadah itu dengan penuh rasa cinta, insya Allah kita bisa diberikan secara khusyuk dan fokus secara ibadah. Insya Allah. Yang penting kita menikmati dengan ibadah itu, mencintai ibadah itu. Insya Allah Allah berikan kemudahan dan Allah berikan solusi yang terbaik. Dan memang hakikatnya ibadah itu wajib ya, wajib dipaksakan karena memang menunaikan ibadah sholat itu memang kewajiban insyaallah. Baik, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
senang kalau masya Allah kalau mau fokus ibadah niat yang sama so simpel. Iya, nah niat dan istiqomah, tapi nggak mudah memang untuk melaksanakannya, tidak mudah untuk melakukannya, karena istiqomah itu butuh perjuangan secara keimanan, melawan diri kita, ya. Melawan diri itu lebih berat, melawan kemauan diri kita untuk bisa melepaskan supaya kita tetap khusyuk dalam ibadah dan konsisten menjalankan sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, untuk menjalani ibadah. Ya, terkadang kita menjalani ibadah selalu datang banyak godaan, gangguan yang memang mendistrak pikiran kita atau membuat kita lalai dalam ibadah atau beristighfar pada Allah atau mengingat Allah Azza wa Jalla saja. Ya. Jadi memang terkadang perjalanan orang yang sedang hijrah dan istiqomah itu selalu banyak gangguan secara keimanan dengan melalaikan ya dari pikiran atau mungkin bisikan waswas syaitan, ya, atau siapapun lah yang membuat kita futur, yang membuat kita kembali untuk tidak tidak istiqomah. Jadi memang itu dibutuhkan dengan teman-teman yang bisa mendukung secara circle untuk bisa membantu kita, mengingatkan kita, mendoakan kita, ya. Jadi itu adalah faktor utama juga dalam mempertahankan keistiqomahan, insyaallah, ya. Karena mustahil kalau kita hanya sendiri saja bisa mempertahankan iman selalu di level yang tertinggi misalnya, karena itu butuh perjuangan, ya, masya Allah, ya. Karena tidak ada manusia yang Allah lahirkan di muka bumi ini semua terlahir sangat sempurna, itu tidak ada. Semua pasti penuh dengan kekurangan dan dosa, ya. Jadi tugas kita hanya bertakwa, beribadah, bermuhasabah, ya, dan kita menyadari apapun kekurangan kita tanpa kita harus mengumbar-ngumbar keburukan kita atau membuka aib kita kepada orang lain. Cukup Allah Azza wa Jalla saja tempat kita mengadu, memohon, meminta, mengharap, ya. Allah mungkin saja sudah banyak memberikan kemudahan, kenikmatan secara iman, ya, secara kehidupan, ya. Mungkin pertemanan, muamalah, apapun dalam kehidupan. Tugas kita hanya menjalani dengan bersyukur dan sabar, ya, bersyukur dan sabar. Syukur, sabar itu adalah salah satu fondasi tiang keimanan seseorang untuk menjaga keimanannya, untuk mempertahankan istiqomah, insyaallah, ya. Mungkin itu aja teman-teman, insyaallah. Karena memang perjuangan istiqomah itu tidak mudah. Mungkin mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa taat dan istiqomah, insyaallah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu saja, ya, Anda buka, ya, Bismillah. Ini semua Anda baca, ada panduan bukunya, ada Quran, dan memang ada buku hadisnya di sini, ya, dari Imam An-Nawawi, ya, hadis, berapa kumpulan hadis sahih, ya, dan memang banyak sih kumpulan hadis. Ada 2 buku ada di sini, masya Allah. Kalau ini nggak apa-apa di flexing, ya. Jadi ini buku mengenai hadis. Yang ini hadis qudsi yang tebal sekali, masya Allah. Yang ini hadis syarah arba'in, hadis arba'in, masya Allah. Penjelasan mudah tentang beberapa pokok agama Islam mengenai hadis. Naam, barakallahu fiik wa fika barakallah. Masya Allah. Baik, ana buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puja-pujian bagi Allah Azza wa Jalla saja,
ya, semesta alam yang memiliki segala seluruhnya di muka bumi ini, ya, dan kita hanya bersandarkan saja kepada Allah Azza wa Jalla saja yang maha sempurna, serta kita sholawatkan kepada salam kita aturkan kepada ulama besar kita, kiai kita, suri tauladan kita, ya, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga kepada keluarganya, kerabatnya, ya, hingga akhir zaman insyaallah. Baik, pagi ini insyaallah ana mau membahas mengenai bagaimana bersikap sabar menghadapi hinaan dan cacian, serta bersabar saja menyikapi sebuah fitnah misalnya, ya. Jadi memang hakikatnya memang benar, ya, setiap manusia, insan, ya, tidak ada yang dilahirkan di muka bumi ini yang terlahir untuk sempurna, ya, dan tidak luput dari caci makian, bulian, celaan, ya. Itu pun juga demikian para nabi dan rasul terdahulu, ya, yang membawa begitu banyak beban hidupnya, ya, membawa beban ilahiyah di punggung mereka, ya. Para nabi dan rasul juga nggak luput dari orang-orang yang menghina mereka, ya. Karena bersabar atas ujian, celaan dan fitnah adalah tanda kuatnya seorang beriman, ya. Jadi karena bersabar atas ujian, celaan, fitnah, bulian, itu adalah tanda kuatnya iman, ya. Ini kembali anak ke Quran, ya. Jadi biar ada penyampaiannya jelas, ya, tidak asal bunyi, asal bicara. Memang ini semua ada ayatnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 43, Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmil umur, ya. Tetapi orang yang bersabar, ya, dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang sedemikian itu termasuk hal yang diutamakan, merupakan azam yang kuat dari keimanannya. Ya, ini yang pertama, ya. Jadi karena bersabar atas ujian, celaan dan fitnah adalah tanda kuatnya iman. Ya, ini tercantum di surat Asy-Syura ayat 43 yang pertama tadi, ya. Walaman sabaru wa ghafara inna zalika min azmil umur, ya. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan, merupakan azam yang kuat dari keimanannya. Yang pertama, ya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 126 yang bunyinya, walain sorbatum lahu wa khairun lis-sabiri, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar, ya. Ini yang kedua, ya, di surat An-Nahl ayat 126. Ya, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Waalaikumsalam. Amin. Ya, karena memang sejatinya ia sangat bisa untuk membalas orang yang menghinanya, namun ia urungkan niat karena pahala sabar itu lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian yang ketiga, jadi sudah ayat pertama tadi di Asy-Syura ayat 43, yang kedua ada surat An-Nahl ayat 126, yang ketiga Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Muzammil ayat 10, ya. Al-Muzammil ayat ke-10, wasbir ala ma yaquluna wajhurhum hajran jamila, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik, ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, ya, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik, di surat Al-Muzammil ayat 10. Kemudian tidak merasa istimewa tidak merasa istimewa, memandang rendah orang lain, ya, syamata, tidak memandang rendah orang lain, menghina, ya, misalnya. Tetap bermuamalah baik dengan siapapun selama dalam koridor syariat, ya.
insyaallah. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-mu'min allazi yukhalitun nasa wa yahsibiru ala azahum afdahul minal mu'minin allazi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala azahum. Jadi seorang mukmin yang bermuamalah, ya, bergaul dengan manusia dan bersabar atas perilaku gangguan mereka lebih utama dibandingkan seorang mukmin yang membatasi diri dan tidak bersabar, ya, atas gangguan mereka. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4032, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, ya. Kemudian dari sahabat Mu'adz bin Anas, Rasulullah bersabda, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfizahu da'a kullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yuqarihu kullahu min nahuri masya. Jadi barang siapa yang bersabar, ya, barang siapa yang bersabar menahan amarahnya padahal ia mampu untuk membalas dan menang atas balasan tersebut, Allah akan memanggil namanya di depan seluruh makhluk, ya. Lalu ia diperbolehkan memilih bidadari yang ia kehendaki. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 4777, ya, 4777. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 134. Bunyinya wal kasminal ghaiza wal afina anin nas, ya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, ya. Ini yang ketiga di surat Al-Imran ayat 134. Jadi kita mungkin tidak dapat mengontrol lisan orang, ya, kita nggak bisa mengontrol, ya, lisan orang. Namun setidaknya kita bisa berusaha mengontrol lisan dan perbuatan kita sendiri, ya, untuk kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, ya. Itu secara muamalah insyaallah, ya. Kemudian yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha mas-sabirin, dan bersabarlah kalian, ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jika dihina, dicaci, maka bersabarlah. Anda tidak sendiri karena Allah bersama Anda. Waalaikumsalam akhi, masyaallah. Kaif haluk? Masyaallah. Sabahal khair, masyaallah. Di sana masih jam berapa di Madinah? Berarti jam 2:30 atau jam 3 mungkin, ya, menjelang subuh. Azan pertama, ya, masyaallah. Ahlan wa sahlan akhi, masyaallah. Sehat selalu, masyaallah. Baik, anda lanjutkan, ya, masyaallah. Semoga Allah lindungi antum. Jam 2:16 sudah nggak bisa tidur tuh pasti kalau udah jam segitu, tanggung. 3:30 sudah azan pertama di Madinah, masyaallah. Masyaallah, barakallah. Semoga Allah jaga antum, Allah berikan kesehatan, ya, sehat selalu akhi, insyaallah. Baik, jadi kalau memang jika kita sering dihina orang, dicaci maki, kunci kita cuma bersabar saja kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak sendiri, karena Allah bersama kita. Itu kuncinya. Jadi kita siap menolong dan menenangkan para hambanya dengan kita hanya bersabar saja, walaupun tidak mudah. Bersabar itu tidak batasnya, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman juga di surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar ayat ke-10 yang bunyinya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairu hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, ya. Jadi pahala Allah tanpa batas bagi orang yang bersabar. Maka bersabarlah juga dengan tanpa batasan sabar, ya. Ini di surat Az-Zumar ayat 10. Jadi bersabar itu tiada batasnya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Imran kembali, ya, di ayat 146,
wallahu yuhibbus sabirin, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, ya. Di surat Ali Imran ayat 146. Jadi karunia dan nikmat terbesar yaitu tatkala seseorang memiliki perangai yang sabar, ya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Wa ma uti ahadun ata'an khairan wa ausa minnas sabr." Dan tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih baik dan besar daripada pemberian rasa sabar. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya. Baik, mungkin itu aja ya mengenai karunia dan nikmat kita untuk menjalani kehidupan dengan banyak ya bersyukur, sabar dari caci makian, bulian orang, celaan, hinaan, ya. Jadi tadi ada beberapa ayat yang Anda sampaikan, insya Allah bisa menjadi pembelajaran bagi anak pribadi dan bisa bermanfaat bagi kita sama. Semoga Allah karuniakan kita dengan selalu rasa yang penuh dengan kesabaran dalam menghadapi tatkala kita dicela orang, dibully orang, difitnah orang, ya, atau mungkin dianggap macam-macam lah, ya. Jadi saran anak jangan balas keburukan dengan keburukan. Balas keburukan dengan doa, diamkan, maafkan, dan sampaikan dengan kesantunan seperti yang memang kita tunjukkan bahwa kita adalah orang muslim, ya. Jadi kita tunjukkan akhlak kita dengan adab kita yang baik, insya Allah. Ya, itu adalah mungkin salah satu bentuk cara untuk memberikan dan menunjukkan sikap bahwa orang muslim yang baik, insya Allah. Ya, jadi ini adalah bersikap sabar menghadapi hinaan, cacian, bulian, dan kita hanya bersabar menyikapi segala bentuk keburukan yang orang berikan pada kita, ya. Jadi kita memang harus berlandaskan sabar saja, karena ujian dengan celaan, fitnah itu adalah bentuk tanda kuatnya iman seseorang. Semakin kita dicela, semakin derasnya kita dicaci maki orang, semakin kita bersabar, itu adalah salah satu bentuk kuatnya kita punya keimanan kita, insya Allah, ya. Jadi tadi ada, alhamdulillah, udah sampaikan mungkin sekitar 1, 2, 3, ada sekitar 5-6 ayat, ya, insya Allah, ya. Semoga Allah mudahkan, ya. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat, insya Allah. Semoga menjadi pembelajaran dan bisa menjadi hal yang bermanfaat, insya Allah, ya. Karena sebaik-baiknya manusia memang insya Allah bisa bermanfaat bagi orang lain dalam hal mungkin bisa menyampaikan kebaikan, ya, atau bermuamalah secara qablun minan nas yang baik, insya Allah, ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Nah, baik, mungkin itu aja teman-teman, ya. Jadi pagi ini membahas mengenai yang sifatnya lebih ke sehari-hari saja, insya Allah, ya. Bersikap sabar menghadapi hinaan, cacian, bulian, ya, serta bagaimana kita menyikapinya. Kuncinya hanya bersabar saja, ya. Bersabar, dan bersabar, ya. Karena sabar itu adalah tanda bentuknya kuatnya iman. Masya Allah, tabarakallah. Afwan, barakallahu fikum, insya Allah. Jadi memang ini beberapa yang Anda sampaikan ini berlandaskan Quran, pertama Quran, ya, Quran. Jadi semua bisa dibedah di Quran, ada semua disuruh ayatnya, dan memang ada jawaban, ada semua di Quran, ya. Jadi memang kita selain kita mencintai Quran, ya, mempelajari apa yang ada di Quran, karena ini adalah Allah berfirman di Quran, ya, serta beberapa ayat yang diceritakan di sini, ya. Dan memang selain Quran memang juga Anda pelajari beberapa hadis yang ada di sini. Ada beberapa kumpulan buku hadis yang cukup banyak, masya Allah, ya. Jadi ini ada salah satu hadis juga, ya, dari Imam An-Nawawi, ya, masya Allah, ya.
dan ada beberapa buku mengenai adab menuntut ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Jadi memang banyak sekali di sini. Insyaallah, semoga Allah mudahkan. Amin. Memang di sini lebih banyak anak pelajari adalah mengenai cerita atau bab-bab untuk keseharian yang Anda buka dari contoh yang memang langsung dari sumbernya, dari Quran ya. Jadi bisa nyambung ke ayatnya langsung, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, itu aja teman-teman ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang intinya adalah kita harus saling mengingatkan. Latansa ya, jangan lupa. Jadi intinya ya, kita harus saling menguatkan secara keimanan dengan kita punya komunitas, circle, insyaallah ya, saling mendoakan, saling merangkul. Jadi jangan saling menggibahkan teman kita sendiri, jangan saling mencari keburukan, saling menggosipkan teman sini, teman si fulan, yang ada mengadu domba itu, subhanallah ya, dihindari kalau bisa. Perbanyak menjaga muamalah yang baik, insyaallah Allah mudahkan ya. Jadi ya, insyaallah bisa menjadi keberkahan bagi kita semua, insyaallah ya. Gak punya teman, masya Allah. Memang kalau orang gak punya teman, kalau memang dia bersandar saja pada Allah, termasuk bisa dikategorikan orang yang istimewa sebenarnya ya, karena Allah sudah memfilter yang terbaik ya. Intinya itu aja. Dan tetap husnuzon pada Allah, jangan seuzon. Husnuzon diri sendiri dan husnuzon pada Allah azza wa jalla. Semoga Allah mudahkan. Nah, alhamdulillah. Ya. Kira-kira mungkin ada apa yang bisa dikoreksi atau mungkin bab apa yang mungkin insyaallah bisa ana apa ya, untuk bab selanjutnya insyaallah. Fadol, silakan kasih pertanyaan atau DM ana insyaallah. Semoga bisa jadi pembelajaran bagi ana dan bermanfaat. Sama-sama, insyaallah. Assalamualaikum, masyaallah. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hasanah. Baik. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Karena babnya singkat, pagi ini saya membahas cara menghadapi orang yang menghina kita, mencela kita, ya, membuli kita, cara menyikapinya, hanya bersabar saja insyaallah. Barakallahu fikum wa afika barakallah, masyaallah. Baik, sebelum anda tutup seperti biasa, anda doakan semua teman-teman, semoga di hari ini Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan segala apapun yang antum niatkan, hajat antum, Allah jaga dengan segala bentuk niat dan doa antum insyaallah, dan tidak lalai dalam ibadah antum. Hiraukan perkataan orang lain ya, hiraukan perkataan orang lain, intinya itu. Sekarang kalau kita mengikuti media misalnya ya, apapun pemberitaan yang memperdebatkan seluruh para ulama, orang-orang yang punya pemahaman agama, tolong jangan terpancing, karena kita akan terpancing untuk mengkomentari dengan lisan kita, dengan tangan kita, dan itu akan dihisap nanti. Jangan terpancing ya. Karena orang yang punya pemahaman agama itu adalah salah satu Allah berikan kelebihan ya, tidak semua orang punya pemahaman agama. Jadi teman-teman
yang merasa berbangga dirinya dengan saya di pihak sini, saya di sini, saya di sini. Jangan. Rahmatul lil alamin. Saling mendoakan, menjaga muamalah yang baik dengan siapapun, menghormatinya, mendoakannya tanpa harus mencari perdebatan gitu ya. Sekarang kayaknya lagi banyak sekali anak lihat nih pemberitaan simpang siur masalah ini diperdebatkan dengan ini perdebatkan dengan ini. Akhi, kita semua berlandaskan di kalimat la ilaha illallah ya. Dan kita Islam, ibadah waktunya sama, salatnya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi nggak usah dipeributkan. Yang ada kita jadi bahan ketawaan ya. Sebagai saran saja ya. Jadi tetap jaga lisan, jaga tangan kita untuk berhati-hati dalam berkomentar ya. Karena apapun yang antum ketik nanti Allah akan hisab. Selain antum dihisab, apa yang antum ketik nanti juga akan jadi permasalahan baru nanti di situ ya. Jadi memang lebih baik kita bersabar saja, tidak usah terpancing dengan apapun bentuk pemberitaan untuk yang membentur-benturkan para orang-orang yang ahli agama ya. Jadi lebih baik kita bersabar saja dan kita fokus muhasabah diri kita saja dan kita bertakwa saja pada Allah. Baik, begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf dan jika ada penyampaian dari anak yang ada kekurangan mohon dikoreksi karena anak nggak sempurna, anak banyak kekurangan, banyak kelemahan dan kesalahan ya. Di sini anak hanya belajar saja. Jadi semoga Allah mudahkan dan semoga Allah ampuni anak dengan banyak kekurangan yang anak punya, insyaallah. Seperti biasa mungkin anak doakan semoga yang menyimak hadir ataupun yang komen di sini semoga Allah berikan kesehatan, dimudahkan urusannya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang penting kuncinya kita bersabar saja dalam celaan ataupun hinaan orang atau apapun yang bentuknya keburukan yang datang kepada kita. Kuncinya adalah jangan balas keburukan dengan keburukan, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita. Baik, itu ya teman-teman ya. Ya, Anda pamit ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu aja ya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fiik.